Nasib Badrodin di DPR, dialog kita lanjutkan masih bersama Gun-Gun Herianto dan Nasir Jamil. Bang Nasir, ini kalau kita bicara soal yang dipermasalahkan adalah penjelasan dari Presiden Jokowi. Apakah memang belum ada sama sekali, artinya upaya untuk ya dalam tanda kutip lobby gitu atau konsultasi memberi penjelasan secara langsung kepada DPR terkait rencananya? Secara terbuka kepada publik itu belum ya. Artinya begini, belum terlihat misalnya upaya dari presiden ya untuk misalnya mengundang pimpinan DPR plus dengan pimpinan fraksi-fraksi untuk menyampaikan keinginannya ya. Artinya presiden menurut saya bukankah suratnya sudah diberikan? Sudah, secara tulisan sudah, secara resmi sudah disampaikan. Tetapi kan nggak cukup menyampaikan ini karena ada persoalan. Kalau normal, kalau berjalan normal, barangkali tidak ada masalah. Tapi ini kan ada situasi yang tidak normal dari pencalonan Kapolri tersebut. Nah karenanya untuk tidak terjadi salah persepsi atau untuk mengatasi gejolak ataupun untuk menyamakan visi ya terkait dengan situasi yang ada di kepolisian, sangat baik kalau menurut saya kalau kemudian presiden mengundang pimpinan DPR dan pimpinan fraksi untuk membicarakan masalah ini. Apa loh latar belakangnya? Kenapa saya begini? Kenapa saya begitu? Sehingga kemudian penjelasan itu bukannya sudah dinyatakan secara publik gitu? Iya, tapi kan itu kan kalau untuk pimpinan DPR kan berbeda ya, sama-sama menghormati penghormatan terhadap lembaga DPR ya kan sebagai institusi negara. Jadi jangan kemudian karena ada situasi tidak normal seperti ini lalu kemudian kasih surat udah selesai seolah-olah dengan surat itu selesai semuanya. Belum tentu, apalagi tadi seperti Mas Gugun bilang ada peristiwa politik yang terjadi di tubuh Golkar di mana Golkar adalah bahagian dari koalisi Merah Putih dan ini juga sedikit banyak yang akan mempengaruhi bagaimana kemudian teman-teman yang ada di koalisi Merah Putih menyikapi ya surat presiden pencalonan yang diusul oleh presiden tersebut. Oke, kan Gun-Gun, ini menarik sebetulnya. Penjelasan presiden di publik itu masih dianggap mungkin belum cukup clear ya? Iya, belum cukup clear. Artinya ya DPR menganggap mereka butuh penjelasan tambahan atau mungkin kalau bahasa Jawanya diwongke gitu ya. Mungkin diundanglah pimpinan DPR untuk sebenarnya membahas soal ini. Ini kan dalam rangka untuk saling menghormati sesama institusi negara, ya kan? Tidak cukup karena bukan presiden aja berkepentingan. DPR juga berkepentingan adanya Kapolri yang definitif untuk menjamin memastikan bahwa situasi keamanan dalam negeri itu kondusif. Termasuk juga institusi Polri-nya juga sangat memerlukan Kapolri yang definitif. Betul, makanya apalagi situasi kondisi sekarang ini. Kalau saya melihat agak berbeda perspektifnya. Sebetulnya kalau kita bicara jelas atau tidak jelas, sebetulnya penjelasan presiden pada tanggal 18 Februari itu menurut saya clear. Clear dalam konteks bahwa memang ada kegaduhan yang luar biasa dalam konteks pencalonan BG. Dan ini kan bukan hanya direspon oleh para politisi, tetapi masifnya isu itu di publik. Sehingga kemudian secara proporsional Pak Jokowi tentu menimbang beragam masukan. Masukan dari publik didengar sehingga kemudian karena menimbulkan pertentangan di masyarakat, Jokowi mengambil sikap politik untuk menggantikan pencalonan BG itu dengan Badrodin Haiti. Sebetulnya logikanya itu sudah clear. Dan hanya masalahnya, saya paham yang disampaikan oleh Mas Nasir bahwa ini soal hubungan kelembagaan. Pernyataan di publik dalam sebuah konferensi pers yang dilakukan oleh presiden, kemudian 2 hari berikutnya disusul oleh surat yang bunyinya juga sudah diketahui oleh para politisi DPR. Ini kemudian dianggap masih kurang. Ini semacam proses lobby atau mungkin melakukan sounding ke DPR untuk kemudian menyatukan persepsi. Itu yang mungkin dimaksud. Sebenarnya kan kalau dalam konteks logika publik, ya nggak mungkin lagi memaksakan sesuatu yang memang bukan hanya jadi bubble politik. Ini bukan bubble politik, ini benar-benar real mendapat resistensi dan mengancam yang disebut dengan kredibilitas presiden. Karena public trust itu turun drastis ketika akan ada upaya untuk memajukan. Dan itu sebetulnya alasan utamanya, public trust itu kan? Iya, karena bukan alasan permasalahan hukum dari siapa namanya Pak Budi Gunawan sebetulnya. Iya kan kita sama-sama tahu sebelum Pak Jokowi mengumumkan kan Pak BG
pra peradilan, dia kan kalau secara hukum ya, itu kan menang ya. Nah itulah yang sebetulnya dipermasalahkan sama Bang Nasir kalau nggak salah. Ini saya coba kutip ya, alasan presiden masih sumir, proses hukum sudah selesai di pra peradilan gitu. Ya, alasan hukum sebetulnya itulah yang saya katakan dalam rapat konsultasi itu diharapkan presiden bisa menjelaskan secara clear ya, secara terukur gitu loh ya. Jadi saya mengatakan bahwa bahasa presiden itu teratur, tapi belum terukur. Ya, harus terukur itu yang gimana sih? Misalnya presiden mengatakan untuk menciptakan ketenangan. Ya. Nah, presiden kan nggak mungkin dalam surat itu misalnya menjelaskan secara unut begini loh tidak amannya begini. Tapi kan dalam rapat atau dalam pertemuan itu presiden bisa menjelaskan bahwa sejumlah alasan yang disampaikan dalam surat itu karena ada informasi begini dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua terkait tadi itu yang kita bicarakan. Presiden dalam rapat itu diharapkan bisa meyakini DPR bahwa calon ini bukan saja berbobot kapasitasnya, alasan saya juga berbobot, ya, sehingga kemudian dia ini tidak akan dipersoalkan. Ya, tidak akan dipersoalkan. Tadi lagi-lagi saya katakan. Dipersoalkan oleh siapa? Ya, oleh masyarakat maksudnya. Bukan. Tadi itu kan bahwa beliau kan masuk dalam orang-orang perwira tinggi yang masuk dalam rekening gendut. Nah, presiden harus memastikan bahwa ini clear, ya, bahwa rekening gendutnya itu clear dan sebagainya. Itu satu hal. Yang kedua tadi itu, ya, bahwa pra peradilan itu mengalahkan KPK, ya. Nah, ini juga kan seharusnya selesai. Ya, tapi kemudian ada orang bicara tentang public trust, ya. Itu memang tidak bisa Kan Gun itu yang bilang dari public trust. Ya, beliau menangkap apa yang didengarkan. Kami juga menangkap seperti itu, ya, bukan para pengamat aja menangkap. Kita juga menangkap seperti itu. Nah, karenanya dalam konteks ini kan harus disamakan gitu loh, ya. Jadi dalam arti untuk menghadirkan ya bagaimana gejolak ini bisa diredam, dalam arti bisa dinetralisir. Bukankah sekarang sebetulnya sudah diredam? Artinya sudah tidak ada lagi penolakan dari masyarakat. Iya betul, tapi kan kita ingin agar semuanya bisa berjalan mulus. Ya, dinamika politik yang ada di DPR, yang ada di partai-partai politik itu akan mempengaruhi pengambilan keputusan terhadap pencalonan Komjen Pol Badrodin itu sendiri. Nah, menurut saya itu akan bisa diatasi ketika komunikasi ini bisa berjalan, ya, sehingga ada kesamaan dalam cara melihat satu persoalan antara presiden dengan DPR. Oke, Kang Gun. Kalau menurut Anda ini kira-kira apa yang harus dilakukan oleh presiden supaya ini kalau di masyarakat public trust sudah didapat sama presiden, tapi nampaknya belum oleh DPR. Ya memang gini ya, ini kan proses saya kemarin menduga ya, ketika Pak Jokowi itu mengumumkan pergantian nama dari BG ke Badrodin itu di penghujung masa persidangan yang kedua ya, itu saya berpikir ini salah satu strategi, ada 1 bulan untuk melakukan proses lobby. Kemarin saya menduganya begitu. Tentu harapannya di 1 bulan itu ada intensif untuk bertemu dengan elit partai-partai untuk kemudian melakukan semacam pendekatan Grunigian ya, atau membangun semacam pemahaman bersama atau mutual understanding. Saya nggak tahu apakah itu dilakukan oleh Pak Jokowi atau tidak, atau oleh timnya atau tidak, atau timnya Pak Badrodin mungkin, atau saya nggak tahu. Dan dalam tanda kutip sebetulnya juga Pak Presiden sekarang partainya juga mungkin agak tak memiliki partai mungkin kondisinya saat ini. Memang begini ya. Apalagi sejumlah politisi PDI Perjuangan di parlemen juga mempertanyakan keputusan presiden tersebut gitu loh. Nah makanya saya melihat ada 2 hal sih. Pertama, pergunaan waktu ya yang 1 bulan itu apakah diefektifkan untuk proses membangun kesepahaman atau tidak. Kemudian yang kedua, ya ini kan sekarang mulai hari ini akan bergulir. Bola itu di DPR. Nah sekarang persoalannya adalah apakah DPR mau menjadikan ini sebagai momentum untuk semacam masuk di political news framing media dan lain-lain. Ini kan juga sangat dipengaruhi oleh itu. Maksud saya gini, bohong kalau dikatakan bahwa tidak ada agenda-agenda politik yang mencoba untuk dihubungkan dengan isu-isu publik gitu kan. Nah ini kan kerap kali ya, bukan hanya soal hasil oleh para politisi seperti Bang Nasir itu, tapi juga proses. Prosesnya juga dipermasalahkan. Nah, proses ini kan menjadi etalase juga dari sekian banyak power yang dimiliki oleh partai-partai. Ini yang disebut dengan political game. Kalau kita lihat dari game teori ya, salah satu bentuk dalam konteks game politik itu adalah bagaimana mereka menjadikan setiap momentum politik itu punya
benefit untuk partai atau fraksinya. Oke. Nah, di situ yang saya menduga bahwa oke, sekalipun nanti pada akhirnya diterima, tetapi ada proses-proses yang mungkin alot. Alot itulah yang kelap kali menjadi bagian dari proses yang bisa kemudian para politisi itu masuk. Maksud saya di situ. Oke, Kang Gun Gun dan Bang Nasir, kita jeda sebentar.